البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita selesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-53, sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-54. Yang mana permasalahan yang ke-54 ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Cuman barakallahu fikum wa hafizakumullah, sama beliau dipisahkan. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah termasuk ritual atau perilaku jahiliyah. Mereka mengakui kebenaran, adanya kebenaran, segera menerima kebenaran, namun kesegeraan tersebut untuk mengelabui saja. Tujuannya apa? Litawassuli ila daf'i. Jadi mereka segera menerima kebenaran, itu tujuannya agar menghantarkan kepada perkara dia bisa menolak kebenaran. Jadi mereka nerimanya pagi hari aja atau siang hari aja. Nah, barakallahu fikum, kemudian sisanya nanti mereka menolak, itu maksudnya. Jadi mereka kelihatannya segera menerima kebenaran, tapi tujuannya agar apa? Menghantarkan atau menyampaikan mereka kepada perkara yang lebih besar, yaitu menolak kebenaran. Allahul musta'an. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, al-mas'alatu ar-rabi'atu wal khamsun, permasalahan yang ke-54, al-iqraru bil haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ih kama qala fil ayah. Pengakuan atau mengakui dengan kebenaran agar mereka sampai kepada barakallahu fikum, dengan pengakuan tersebut agar mereka sampai kepada daf'ih, menolak kebenaran. Jadi untuk mengelabui saja ya, seakan-akan mereka menerima kebenaran namun cuma sesaat saja, itu maksudnya. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang sudah kita lewati, yaitu akan beliau sebutkan nanti, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah ayat tersebut. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, mimma alaihi ahlul jahiliyati, termasuk perkara yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, al-iqraru bil haqq, mengakui adanya kebenaran, laqtina'an bihi, bukan karena tunduk dengannya, bukan. Jadi mereka mengakui kebenaran bukan karena mereka tunduk taat dengan kebenaran tersebut, bukan. Wa innama, dan hanya saja pengakuan tersebut, liyatawassalu bihi aw liyatawassalu bihi ila daf'ih. Nah, untuk menghantarkan mereka dengan kebenaran yang mereka akui tersebut ila daf'ih, untuk menolaknya. Bayangkan ini. Misal ma hasala minal yahud fi qaulihim, seperti yang terjadi pada orang Yahud. Nah, sebagaimana ucapan mereka yang Allah Ta'ala kisahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah kalian dengan orang yang telah diturunkan, barakallahu fikum, atas orang-orang yang mereka beriman wajhan nahar, yaitu di sebagian siang atau di siang harinya. Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kemudian kufurlah kalian sisa daripada siang tersebut, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Nah, Allahul musta'an. Ini semuanya barakallahu fikum wa hafizakumullah adalah salah satu perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi mereka seakan-akan memerintahkan kelompok mereka untuk menerima kebenaran, namun sebagian siang saja, sebagian hari saja. Sisanya bagaimana? Kufur kembali. Allahul musta'an. Wa hadhihi makidatun la tazalu tuhaku lil muslimin. Ini adalah tipu daya atau makar. Nah, barakallahu, tipu muslihat. La tazalu tuhaku lil muslimin, yang masih senantiasa, barakallahu fikum, digerakkan, ya, yang masih senantiasa disusupkan terhadap kaum muslimin, mimman yandassuna fi sufufihim min a'daihim, dari kalangan orang-orang yang mereka yandasun itu menyusup,
Nah, menyusup atau terselubung di kalangan orang-orang yang mereka terselubung atau menyusup fi sufufihim, di saf-saf kaum muslimin min a'daihim, dari kalangan musuh-musuh mereka. Wa yatadhaharuna biqabulil haq, dan mereka menampakkan diri seakan-akan mereka menerima kebenaran. Yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam, mereka menginginkan untuk membalikkan agama Islam dan merusak agama Islam. Nah, sekarang kita tahu ini berarti mereka ini siapa? Ya tidak jauh daripada orang-orang munafikun. Yudhiruna al-Islam wa yubtinuna al-kufra. Jadi mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Allahul musta'an. Wa hadza waqa'a fi 'asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa mustamirrun ila waqtina hadza, dan perilaku tersebut masih senantiasa terus-menerus ada hingga waktu kita ini. Hingga barakallahu fikum, hingga saat ini. Wa ila an yasha'allahu jalla wa'ala, dan hingga sampai nanti yang Allah Ta'ala kehendaki. Yandassuhu nasun min a'da'il Islam, yaitu ada beberapa manusia yang menyelubung atau menyusup dari kalangan musuh-musuh Islam. Wa yatadhaharuna bil Islam, mereka menampakkan barakallahu fikum, menampakkan diri seakan-akan beragama Islam. Kelompok sesat seperti ini banyak sekali ya. Baik dari kalangan kelompok Khawarij, ISIS, atau jaringan Al-Qaeda dan semisalnya. Mereka menampakkan seakan-akan mereka ahli sunnah. Kami ahli sunnah wal jamaah, sunniyun salafiyun, ingin menegakkan negara Islam Indonesia misalkan. Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, namun praktek amalannya bagaimana? Membuat kekacauan, membuat masyarakat gelisah, ketakutan dengan bom bunuh diri, bom sana, bom sini. Allahul musta'an. Jadi sekarang banyak musuh-musuh Islam mengatasnamakan beragama Islam, atau musuh-musuh ahli sunnah mengatasnamakan ahli sunnah. Jadi perkara yang tidak perlu kita heran lagi, karena perkara ini perkara yang sudah terjadi. Dalam artian orang-orang jahiliyah pun juga menerapkan seperti itu. Jadi mereka menampakkan seakan-akan mereka beragama Islam, namun pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh barakallahu fikum kaum muslimin. Kita lihat di sini, wa yatadhaharuna bil islami min ajli ifsadil Islam. Perhatikan, mereka menampakkan diri dengan agama Islam dalam rangka untuk merusak Islam tersebut. Jadi mereka ketika menampakkan diri dari kalangan kelompok-kelompok sesat, kelompok terorisme, ISIS dan misalnya, mereka menampakkan seakan-akan ahlu sunnah, berjenggot, istrinya pun bercadar juga, berjubah. Namun penampakan tersebut barakallahu fikum wa hafizakumullah tujuannya untuk mengelabui, untuk merusak ahlu sunnah. Buktinya apa? Buktinya mereka mempunyai pemikiran bom bunuh diri misalkan, memiliki pemikiran pemberontakan, kudeta, revolusi. Akhirnya ketika terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh mereka, akhirnya barakallahu fikum, masyarakat dan kaum muslimin pun menyangka bahwasannya itu adalah perilaku ahlus sunnah. Rusak kan namanya? Akhirnya dirusak. Ahlus sunnah dituduh dengan terorisme, dituduh dengan komunisme, dituduh dengan barakallahu fikum tuduhan-tuduhan yang keji. Sebabnya karena apa? Kekeliruan atau kesesatan personil atau per individu, oknum-oknum tertentu yang mereka mengatasnamakan ahli sunnah. Ini berbahaya sekali. Jadi kita kalau berdakwah di lingkungan orang awam atau lingkungan masyarakat umum itu harus berhati-hati, karena mereka itu yang mereka nilai itu biasanya adab dan akhlak. Jadi kekeliruan yang ditimbulkan satu orang individu saja ya. Misalkan ada orang ahli sunnah, dia belum terlalu paham dia. Kemudian dia lewat di kampung pun enggak nyapa juga. Diam, wajah pun merengut, tidak nyapa wala syai' wala hajah misalkan. Akhirnya orang masyarakat menilai, oh ini ahlus sunnah ternyata kayak gitu ya. Nah, perhatikan, ahlus sunnah banyak yang kena, banyak. Seakan-akan semua ahlus sunnah seperti itu, padahal itu kekeliruan yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh per individu, personil tertentu, oknum-oknum tertentu, gitu loh. Tidak semua ahlus sunnah. Oleh karena itu jangan sampai kita barakallahu fikum sembarangan atau barakallahu fikum tidak peduli atau tidak mau memperhatikan perkara ini. Jadi etika, adab dan juga kriteria perlu diperhatikan, dijaga. Karena orang awam itu kadang melihat satu kekeliruan yang ditimbulkan salah satu ahlus sunnah, yang dipukul rata nanti. Wah, semua ahlus sunnah seperti itu ya. Ahlus sunnah itu kalau lewat nggak senyum, kalau lewat tuh nggak senyum, nggak pernah nyapa, wajahnya merengut. Padahal satu orang aja, tapi yang kena semua ahlus sunnah ini. Hati-hati seperti ini. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, karena seperti itulah keadaannya ketika jauh daripada ilmu, jauh dari ajaran agama yang benar,
Nah, barakallahu fikum, mereka menghukumi pun secara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun kita sebagai ahlus sunnah yang cerdas dan paham hendaknya berhati-hati untuk menjaga agar tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Nah, kita lihat di sini, wa min ajli bathi asy-syubahi bainal muslimin, dan juga dalam rangka untuk menyebarkan syubhat-syubhat di antara kaum muslimin. Jadi orang-orang ini tadi barakallahu fikum, orang-orang kufar, mereka mengatasnamakan atau menampakkan dirinya seakan-akan beragama Islam. Tujuannya apa fungsinya? Untuk menyebarkan syubhat-syubhat antara kaum muslimin. Nah, wa tafriqil kalimah, dan untuk membuat pecah belah apa? Nah, kalimatul haq. Kalimat la ilaha illallah dipecah belah sama dia. Nah, atau istilahnya barakallahu fikum, pecah belah persatuan. Padahal sudah diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Tapi ini ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan agama Islam itu loh. Wa ilqa'il adawati bainal muslimin, dan juga mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa taqtihim ila ahzabin wa ila jama'at, dan memutuskan jaringan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, memotong-motong kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, menjadi jamaah-jamaah sesat. Allahul musta'an. Wa hadza min kaidil a'da'i wa makrihim. Ini semuanya termasuk bentuk tipu daya atau makar musuh-musuh Islam dan juga makar mereka. Nah, barakallahu fikum, tapi perlu diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, membuat tipu daya, dan Allah Ta'ala pun bikin makar untuk mereka. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik zat yang bisa bikin makar untuk mereka. Allahul musta'an. Fa yajibu 'alal muslimin an yatanabbahu. Maka wajib bagi segenap kaum muslimin agar mereka berhati-hati lihadzal makri al-khabith, terhadap makar yang sangat jahat dan jelek ini. Wa alla yamnahu as-thiqata likulli ma habba wa dabba. Dan hendaknya mereka, nah barakallahu fikum, tidak menaruh kepercayaan. Nah, yamnahu, hendaknya mereka tidak memberikan as-thiqah, kepercayaan, likulli, pada setiap orang yang habba wa dabba, setiap orang yang bergerak atau melakukan gerak-gerik. Jangan setiap orang yang melakukan gerak-gerik langsung dipercayai. Dicek dulu bagaimana dia. Kelihatannya berjenggot panjang, berjubah, tiap hari senyum-senyum ketemu, ternyata khawarij. Allahul musta'an. Pemikirannya ternyata apa? Berkaitan masalah hukamul muslimin, mengkafirkan, mengajak berontak, mengajak demonstrasi dan semisalnya. Itu hati-hati. Sehingga nasihat beliau bagus sekali. Wa alla yamnahu as-siqata, dan hendaknya berhati-hati kaum muslimin dan tidak bermudah-mudahan menaruh kepercayaan kepada setiap orang yang memiliki gerak-gerik tadi itu. Bal alaihim an yujarribu an-nasa tajribatan shadiqatan, dan bahkan wajib atas mereka untuk menguji manusia dengan ujian yang benar. Nah, bagaimana ini? Kalian benar enggak? Pemikirannya apa? Bagaimana pemerintah kita ini? Bagaimana presiden kita misalkan? Ternyata mereka yang kita tes itu, ternyata yang kita uji malah dia mengatakan oh kafir itu. Mereka berhukum tidak dengan hukum Allah, kafir. Nah, dari sini akan nampak nanti perbedaan antara manhaj dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Khawarij. Nah, wa yakhtabiruhum ikhtibaran daqiqan, dan juga menguji mereka dengan ujian yang sangat rinci dan detail. Karena kalau nggak digitukan bagaimana? Ya itu tadi. Nah, karena kelihatannya gerak-geriknya sama, berjubah juga, berjenggot, istrinya bercadar. Namun ternyata prinsip dan akidahnya, keyakinannya apa? Rusak. Nah, mengenai hukamul muslimin, pemerintah kaum muslimin, oh dia mengajak untuk demonstrasi. Ayo kita demo. Ayo kita revolusi, kudeta. Ini pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Islam. Kafir. Halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya katanya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Fa idza sabata sidquhum manahuhum as-siqah. Nah, kemudian ketika sudah benar kejujuran mereka benar-benar terbukti, terwujudkan dengan ujian-ujian yang kita barakallahu fikum tujukan kepada mereka, manahuhumus thiqah, maka barulah mereka menaruh kepercayaan kepada mereka. Oh, kita percaya ternyata benar. Jadi akidah mereka benar. Karena ya kadang seperti itu. Saudara kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkadang tertarik dengan pakaian saja. Oh, pakaiannya sama ini. Berjubah juga. Kalau
keluar juga pakai sarung, berjenggot panjang, kemudian istrinya juga bercadar, bayangkan itu. Tapi ternyata dilihat belajarnya kemana? Oh, belajarnya ternyata sama orang-orang oknum-oknum khawarij. Udah. Dari situlah kita tahu dan juga kita bisa memperhatikan, berhati-hati, menjaga jarak dengan orang-orang yang barakallahu fikum berpemikiran tersebut. Berarti sudah kita selesaikan permasalahan yang ke-54 barakallahu fikum, yaitu mengenai bahwasannya termasuk ritual perilaku orang-orang jahiliyah, mereka seakan-akan segera menerima kebenaran, namun tujuannya untuk menolak kebenaran di kemudian hari. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menerima kebenaran dan berupaya semaksimal mungkin berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dengan kebenaran tersebut hingga ajal menjemputnya atau menjemput masing-masing manusia. Barakallahu fikum. Naam, cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.